Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Novi Romadhoni, NIM 220201-136, Program Studi Sistem Informasi, kelas A. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang word embedding. Word embedding adalah teknik dalam natural language processing yang digunakan untuk mempresentasikan kata ke dalam bentuk vektor numerik berdimensi rendah. Representasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga kata-kata yang memiliki makna atau konteks yang mirip akan memiliki vektor yang saling berdekatan dengan ruang vektor. Berbeda dengan metode representasi teks tradisional seperti back of word, word embedding mampu menangkap hubungan semantik dan sintaksis antar kata, misalnya hubungan sinonim, analogi, dan konteks pengguna kata dalam kalimat. Yang selanjutnya yaitu metode word embedding yang akan digunakan. Metode yang digunakan pada praktikum kali ini adalah word to vec. Salah satu metode word embedding paling populer dan sederhana untuk dipahami serta diimplementasikan. Word to vec merupakan model berbasis neural network yang dikembangkan oleh Google yang mempelajari hubungan antar kata berdasarkan konteks kemunculan kata dalam sebuah kalimat. Word to vec memiliki dua arsitektur utama. Yang pertama yaitu CBOW atau Continuous Back of Word, yaitu digunakan untuk memprediksi kata berdasarkan konteks. Arsitektur yang kedua yaitu Skipgram, digunakan untuk memprediksi konteks berdasarkan kata. Pada praktikum ini digunakan pendekatan Skipgram karena lebih baik dalam menangkap makna kata pada dataset berukuran kecil. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari metode word to vec sendiri. Kelebihan metode word to vec yang pertama mampu menangkap makna semiotik kata dengan baik. Yang kedua, representasi kata lebih padat dan efisien. Yang ketiga, cocok untuk berbagai tugas NLP seperti clustering, similarity, dan klasifikasi. Yang keempat yaitu proses komputasi relatif cepat. Adapun kekurangan dari metode word to vec yang pertama, tidak memperhatikan urutan kata dalam kalimat. Yang kedua, tidak mampu menangani kata baru atau out of vocabulary. Yang ketiga yaitu membutuhkan data teks yang cukup agar hasil embedding optimal. Selanjutnya yaitu tahapan metode word to vec. Tahapan penerapan word to vec pada praktikum ini meliputi yang pertama menyiapkan data teks terlebih dahulu. Data berupa kumpulan teks sederhana. Tahapan yang kedua yaitu pre-processing teks, meliputi tokenisasi dan pembersihan teks sederhana. Tahapan yang ketiga pelatihan model word to vec. Model mempelajari hubungan antar kata berdasarkan konteks. Tahapan yang keempat yaitu pembentukan vektor kata. Pada setiap kata direpresentasikan dalam bentuk vektor numerik. Tahapan yang kelima yaitu analisis hasil embedding. Digunakan untuk mengukur kemiripan antar kata menggunakan cosine similarity. Selanjutnya yaitu contoh codingan dari word to vec. Berikut adalah contoh codingan dari metode word to vec. Pada baris yang pertama yaitu import library. Baris ini digunakan untuk memanggil library word to vec dari pustaka Gensim. Library ini berfungsi untuk membangun model word embedding, yaitu mengubah kata menjadi vektor numerik berdasarkan konteks kemunculan dalam kalimat. Selanjutnya, codingan yang kedua yaitu menyiapkan data teks. Bagian ini berisi dataset teks sederhana yang sudah melalui proses tokenisasi, di mana setiap kalimat dipecah menjadi daftar kata. Data ini menjadi input utama bagi model word to vec untuk mempelajari bagian antar kata berdasarkan konteks kemunculannya.
Kemudian yang ketiga yaitu membuat dan melatih model word to fact. Pada tahap ini model word to fact dilatih menggunakan data teks yang telah disiapkan. Sentence di sini digunakan untuk data latih berupa kumpulan teks. Vector size, setiap kata direpresentasikan sebagai vektor dengan 50 dimensi. Window, jarak konteks kata yang diperhitungkan di sekitar kata target. Kemudian ada min count, yaitu digunakan untuk mengukur jarak konteks kata yang diperhitungkan di sekitar kata target. Kemudian ada SG sama dengan 1, yaitu menggunakan arsitektur skipgram yang memprediksi kata konteks dari kata target. Selanjutnya yaitu menampilkan vektor dari sebuah kata. Kode ini digunakan untuk mengambil vektor numerik dari kata data dari pelatihan model. Output berupa array angka yang mempresentasikan makna kata tersebut dalam ruang vektor. Nilai numerik ini tidak dibaca secara langsung tetapi digunakan perhitungan matematis seperti kerimikan kata. Selanjutnya yaitu menghitung kemiripan antar kata. Pada codingan ini berfungsi untuk menghitung tingkat kemiripan makna kata, data, dan analisis menggunakan cosine similarity. Nilai output yang berada pada rentang min 1 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menunjukkan makna kata semakin mirip, nilai mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah, nilai mendekati min 1 menunjukkan makna yang berlawanan. Kemudian kita word embedding dengan metode word to fact mampu mengubah kata menjadi representasi numerik yang bermakna secara semantik. Dengan implementasi yang sederhana, metode ini sangat efektif digunakan dalam berbagai aplikasi NLP seperti analisis teks, clustering dokumen, dan sistem rekomendasi sehingga cocok digunakan sebagai dasar praktikum pemrosesan bahasa alami. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.